Alih-alih memberikan sanksi, pemerintah justru memutihkan dosa perusahaan-perusahaan pemilik perkebunan sawit di kawasan hutan. Pemutihan mulai dilakukan sejak 2012. Untuk pelaksanaannya, pemerintah membentuk Satgas Sawit pada Juni 2023. Satgas ini terdiri dari perwakilan sejumlah kementerian dan lembaga yang bertugas untuk memulihkan penerimaan negara lewat pajak dan bukan pajak dari industri kelapa sawit termasuk menentukan denda. Pada saat itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, pemerintah memutuskan untuk memutihkan jutaan hektar kebun sawit yang sudah kadung ditanam dalam kawasan hutan. Pemutihan lahan sawit di kawasan hutan ini menjadi karpet merah ratusan perusahaan sawit, termasuk Grup Best Agro, Grup Sinarmas, Salim Group, Darmex Group, untuk menguasai lahan sekaligus terlepas dari tanggung jawab mereka terhadap kerusakan jutaan hektar hutan di Indonesia. Misalnya, lebih dari 22.000 hektar hutan di kawasan hidrologis Gambut di Desa Paduran Sebangau, Kecamatan Sebangau Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, telah berubah wajah menjadi perkebunan sawit PT Surya Mas Cipta Perkasa, anak perusahaan industri sawit raksasa PT Best Agro Internasional. Perkebunan sawit di lahan gambut, terutama di area KHG, memang mengandung banyak persoalan lingkungan. Mulai dari oksidasi gambut yang memicu meningkatnya emisi CO2, hingga kerentanan tanah terhadap banjir dan kebakaran. Tidak hanya di Kalimantan Tengah, pencerahan kawasan hutan untuk perkebunan sawit juga terjadi di sejumlah daerah lain. Seperti di kawasan Cagar Alam Teluk Lumpang, Kalimantan Selatan, Ahdiat, Kepala Desa Sembilang mengatakan PT Sinar Kencana Inti Perkasa atau PT SKIP Senakin Estate menerobos kawasan Cagar Alam Teluk Lumpang yang sekaligus merupakan aset Desa Sembilang. Dia sempat melayangkan protes ke pihak perusahaan namun tidak dipedulikan. Sengkarut lahan sawit di kawasan hutan juga terjadi di Kalimantan Barat. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, terdapat lebih dari 198 perusahaan sawit yang masuk dalam kawasan hutan di sana. Dari ratusan perusahaan tersebut, luasan yang masuk dalam kawasan hutan mencapai 88.000 hektar. Salah satu perusahaan yang diduga memiliki lahan sawit di kawasan hutan adalah PT Riau Agrotama Plantation atau PT RAP, anak perusahaan Salim Group. PT RAP diduga merambah ke kawasan hutan di Desa Bukit Penai, Kecamatan Silap Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Di Riau, kondisi lebih parah lagi. Berdasarkan catatan Greenpeace, sekitar 1.231.614 hektar kebun kelapa sawit di Riau berada di kawasan hutan. Hal itu menyebabkan Riau menjadi provinsi dengan kebun sawit bermasalah paling luas di Indonesia. Salah satu perusahaan kelapa sawit yang diduga melakukan perambahan kawasan hutan adalah PT Palma I, anak perusahaan Darmex Group. Perusahaan ini membabat sekitar 12.277 hektar hutan untuk perkebunan sawit di Desa Panyaguan, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu. Marwan, Kepala Desa Panyaguan, membenarkan bahwa kebun kelapa sawit yang dikelola PT Palma I di desa tersebut dulu adalah kawasan hutan. Memimpin Rapat Koordinasi Nasional Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan 2019-2024, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengeluhkan pandangan negatif dunia internasional terhadap industri sawit Indonesia. Erlangga meminta program legalisasi lahan sawit dalam kawasan hutan dipercepat. Menurut Erlangga, langkah tersebut dapat menjadi strategi Indonesia dalam menghadapi Undang-Undang Anti-Deforestasi Uni Eropa. Sebab, sawit asal Indonesia dinilai tidak memenuhi prinsip keberlanjutan karena menyebabkan pembukaan hutan besar-besaran.
Meski begitu, tampaknya para pengusaha sawit masih kurang puas. Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia, Edi Martono mengatakan, mekanisme pemutihan lahan sawit masih menjadi perdebatan di kalangan pengusaha. Alasannya, sejumlah pelaku usaha mengaku sudah mengantongi HGU atau izin sehingga semestinya tidak masuk kategori berada dalam kawasan hutan dan tidak perlu membayar denda. Ketua Departemen Advokasi Serikat Petani Kelapa Sawit Marcelinus Andri berpendapat berbeda. Menurut dia, adanya HGU di kawasan hutan justru mengindikasikan adanya dugaan permainan dalam perizinan dan pemberian hak atas tanah. Menurut Marcelinus, persoalan ini bukan semata-mata ihwal administrasi, tetapi harus ditelaah adanya potensi korupsi. Pantau Gambut menilai alasan pemerintah di balik pemutihan lahan sawit ilegal tak berpihak pada lingkungan dan masyarakat. Manajer Advokasi dan Kampanye Pantau Gambut Wahyu Perdana mengingatkan bahaya pemutihan sawit ilegal di kawasan hutan. Pun keberadaan perkebunan sawit di area Kesatuan Hidrologis Gambut akan semakin memperparah terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Berdasarkan analisis Pantau Gambut, dari total 3,3 juta hektar luas perkebunan sawit yang hendak diputihkan pemerintah, sebesar 407.267,537 hektar atau sekitar 13% berada di area Kesatuan Hidrologis Gambut. Wahyu jelaskan, terbukti kebakaran yang terjadi kebanyakan di lahan-lahan sawit ilegal bukan yang di kawasan legal. Terlebih, Wahyu menggarisbawahi 91,64% pemegang izin konsesi di kawasan hutan terindikasi tidak melakukan pemulihan ekosistem yang mereka rusak. Sementara grup-grup perusahaan yang teridentifikasi memiliki keterkaitan dengan perkebunan kelapa sawit ilegal itu merupakan pemain besar dalam industri kelapa sawit Indonesia. Audit Badan Pemeriksa Keuangan pada 2019 menunjukkan lebih dari 83% anggota ISPO tidak memenuhi kewajiban sertifikasinya. Hal tersebut menunjukkan banyaknya perusahaan mengingkari komitmen mereka dalam pelestarian lingkungan. Wahyu juga meragukan klaim pemerintah bahwa pemutihan lahan sawit di kawasan hutan dapat meningkatkan penerimaan negara. Menurut dia, klaim itu tidak pernah terbukti. Juru kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, Syahrul Fitra mengatakan, pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit menjadi penyebab utama deforestasi di Indonesia selama 2 dekade terakhir. Sekitar 600 perusahaan besar memiliki perkebunan sawit dalam kawasan hutan di berbagai wilayah di Indonesia yang menyebabkan kerusakan lingkungan luar biasa. Alih-alih memulihkan citra industri sawit Indonesia di mata internasional, pemutihan sawit ilegal justru menunjukkan buruknya komitmen pemerintah dalam memberantas kejahatan lingkungan hidup. Melalui program pemutihan ini, perusahaan-perusahaan sawit perusak hutan bisa lolos dari tanggung jawab dan jerat hukum.